Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 2190302200 dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja KWU 10 dan 11. Untuk KWU 10, di sini ada unit usaha, salon, produk atau jasanya itu kecantikan dan spa. Elemen 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, sumber-sumber modal personal diidentifikasi, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabel. Alasan usaha baru perlu modal, tantangan cash flow, penanaman modal. Sumber-sumber modal personal. Ada dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Potensi peningkatan pendanaan. Ada personal funds, equity capital. Nomor 2, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi, jenis venture capital, initial public offering. Di sini ada business angel. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan berharap keuntungan di masa depan. Jenis-jenis venture capital. Berdasarkan cara pemberian bantuan ada single tier approach dan two-tier approach. Di sini ada IPO, dapat memberikan manfaat yaitu mengatasi kendala pinjaman. 3. Diidentifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi, SBA Guares Keluhan, sumber-sumber pinjaman lain. Bank komersial, sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Di sini ada SBA Guares Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Di sini ada pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain, teman dan keluarga. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Di sini ada leasing atau sewa. Di sini ada SBIR Small Business Innovation Research dan STTR Small Business Technology Transfer. SBR dan SDR. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk menandai proposal tertentu. Program STTR, masyarakat partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku KWU 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, unit usaha salon, produk atau jasa kecantikan dan spa. Langkah-langkah 1. Identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif. Hasil rekaman hasil, informasi tentang kebutuhan pasar, mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan perkembangan profitabilitas, angka penjualan. Jenis pemasaran, pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran jarak jauh. Potensi pasar baru yaitu ada e-commerce dan kontribusi pada bisnis, yaitu berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan saham. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif ada functional approach dan institutional approach, yaitu yang pertama penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Yang kedua supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan pembelian akhir. Nomor 2,
investasi peluang pemasaran. 2.1 ada peluang pemasaran, 2.2 pasti evaluasi peluang, 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial. Peluang pemasaran yaitu penetrasi pasar dan pengembangan pasar, yaitu ada menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Nomor 2, menjual kepada pelanggan baru, bisa pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Hasil evaluasi peluang. Di sini ada desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Nomor 2, fleksibilitas, kemungkinan ada modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan pesaingnya. Nomor 3, daya tahan bahan baku produk. Yang keempat, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Yang kelima, keamanan produk tidak menimbulkan, yaitu ada kelayakan finansial. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua manfaat. Di sini ada strategi pesaing, ada pemotongan harga. Nomor 2, periklanan ekstensif, 3 kupon. Keempat, penjualan 2 untuk 1. Di sini ada 2.5 ranking peluang pemasaran. Ranking peluang pemasaran di sini saya membeli untuk top ranking topics. 3, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 perubahan yang diperlukan. 3.2 perubahan organisasi. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya. 3.4 komunikasi kelayakan. 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Ranking peluang pemasaran sini perubahan yang diperlukan, saya memilih perencanaan proyek pemasaran. Dan perubahan organisasi, saya memilih struktur organisasi, fungsional organisasi, dan struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Di sini ada perkiraan kebutuhan sumber daya. Di sini ada biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi. Di sini ada komunikasi kelayakan, ada staf keuangan, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, pengawas. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.